Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video ini kita akan mempelajari langkah-langkah untuk pelaporan BOPP. Pertama-tama kita buka Google Chrome-nya, terus kita masuk ke online-nya BOPP. Ya, kita masuk. Nah, setelah kita masuk menemui beranda seperti ini, kita klik username kita, password, terus kita pilih menu lembaga sekolah atau SMK. Setelah terisi semua, pastikan isiannya dengan benar. Terus kita klik captcha-nya sampai memenuhi tanda centang hijau. Nah, setelah itu kita login dengan BPOPP. Setelah kita login, kita akan dipaparkan beranda seperti yang ada di layar seperti ini. Untuk pelaporannya, kita klik RKS BOPP. Setelah itu kita klik pencairan BOPP. Nah, di pencairan BOPP ini kita akan memenuhi beranda seperti ini. Nah, awalnya di triwulan 1 dan triwulan 2 ini nilainya adalah 0. Tapi karena saya sudah melakukan pencatatan pencairan, maka akan tertulis seperti yang ada di RKS. Nah, jadi setelah seperti ini kita klik catat pencairan. Nah, ini di catat pencairan ini kita akan disuguhkan kolom pilih periode. Di kolom pilih periode ini kita klik periode berapa yang akan kita isi. Misalkan triwulan 1, kita klik triwulan 1. Kemudian kita klik tanggal pencairan. Tanggal pencairan kita kemarin untuk BP tanggal 17 Juni. Nah, ini kan sudah Juli, makanya kita klik seperti ini, kita ganti Juni 2020. Kita klik tanggal 17, nah 17 Juni 2020 ini adalah tanggal pencairan. Sedangkan untuk nomor surat perintah dana SP2D itu sudah di-share di grup. Ada di surat yang di-share di grup BOPP oleh Ibu Heni. Nah, setelah kita isikan, misalkan ini kita isikan berapa nomornya. Misalkan ini, setelah itu semua kita cek jumlah dana yang ada. Jadi dana catur wulan 1 atau triwulan 1 untuk BOP di sekolah kami kita sekian. Setelah itu kita klik simpan data pencairan sampai nanti ada capta sukses. Nah, itu kalau untuk triwulan 1. Karena di tahun ini kita ada turunnya triwulan 1 dan triwulan 2. Setelah kita selesai melaksanakan triwulan 1, maka kita isikan lagi di triwulan 2. Di triwulan 2 tanggal pencairannya untuk tahun ini sama, nomor SP2D-nya juga sama, jumlah dananya yang beda karena sesuai dengan RKS yang kita ajukan. Nah, setelah itu kita simpan data pencairan. Setelah selesai di tahapan ini, baru kita klik pencairan BOPP sudah tertera di nominal. Berarti langkah untuk pencatatan pencairan sudah sukses. Setelah itu baru kita klik aktivasi BKU. Nah, di aktivasi BKU ini di sini muncul triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4. Usahakan untuk triwulan 3 dan triwulan 4 itu semua ditutup. Nah, untuk yang triwulan 1 dan triwulan 2 itu hanya yang aktif yang mau kita kerjakan saja. Suatu misal kita mau mengerjakan triwulan 1, maka untuk triwulan 2-nya kita nonaktifkan atau kita klik sampai dia, kalau ini aktif kita klik lagi sampai tutup. Klik aktif, klik lagi tutup. Klik satu klik dia aktif, satu klik dia tutup. Oke, setelah itu baru kita aktifkan. Nah, setelah kita aktifkan baru kita klik buku kas umum. Itu kalau kita ada di triwulan 1. Gimana kalau kita mau mengerjakan triwulan 2? Kalau kita mau mengerjakan di triwulan 2, kita klik lagi aktivasi BKU. Yang aktif kita ganti tutup. Triwulan 1 juga kita ganti tutup. Nah, semua triwulan 1 kita klik menjadi tutup. Baru yang triwulan 2 kita aktifkan salah satu bulannya, misal di bulan April. Nah, sama, maka akan keluar seperti ini. Kalau tidak kita tutup di aktivasi ini,
misalkan semua ini tidak aktif, nah, hanya yang kita aktifkan di triwulan 2, maka kita tidak akan bisa mengerjakan triwulan 2. Kita klik buku kas umum, dia akan mengklik ini pencatatan buku kas, ada perhatian Anda belum melakukan aktivasi BKU. Kenapa? Padahal di aktivasi BKU kita sudah aktif. Permasalahan adalah di triwulan 1 masih terbaca pengaktifkan. Jadi triwulan 1 harus kita tutup. Nah, baru kita bisa melaksanakan buku kas umum. Nah, untuk mengerjakan buku kas umum, karena saya tadi di triwulan 1 sudah saya kerjakan dan sudah ada yang ini. Nah, kita harus tarik bank. Nah, ini kan pencairan tadi, pencairan BPPP. Nah, kalau kita melakukan SPJ tunai, maka saldo kita akan 0. Untuk menjadikan saldo ini menjadi ada, maka yang harus kita lakukan pertama-tama adalah tarik bank. Tarik bank ini adalah tanggal penarikan ya. Contoh misal tanggal penarikan saya itu di tanggal 12 Juli. Nah, saldo bank saya ada segini. Ini RKS TW2. Nomor bukti penarikan itu biasanya ada di nomor cek giro di pojok. Contoh misal saya nomor bukti saya 10222 ini. Nah, jumlah dana yang mau saya tarik, yang sudah saya tarik adalah dari 400 adalah 200 juta. Kita klik 200 juta. Tuh 23. Oke. Setelah kita laksanakan ini, baru kita akan melaksanakan simpan pencatatan. Nah, sukses pencatatan penarikan, maka di SPJ tunai yang tadinya 0 akan tertera 200 juta. Nah, baru setelah itu kita laksanakan SPJ tunai. SPJ tunai ini juga nomor bukti transaksi. Suatu misal kita pakai nomor bukti transaksi adalah 001 trip TW2. Nah, kenapa TW2? Karena TW2 tahun 2020. Tanggal transaksi misalkan transaksi saya tanggal 15 ya. Kita klik 15 Juli 2020. Terus kegiatan yang akan kita kerjakan atau kegiatan dari pembelanjaan ini apa? Kita klik ini. Nah, setelah kita klik tombol sek ini adalah RKS yang kita susun dari awal. Misal untuk pembelian apa? Pembiayaan penyusunan laporan. Nah, kita klik tambah tenaga kependidikan. Nah, kita klik ini, kita pilih kegiatan. Nah, yang ini muncul. Nah, bulan dan satuan. Nah, untuk ini yang 1, oke, yang 1, 2, 3 dan 4, 5 ini otomatis akan terisi. Nah, yang harus kita isi adalah volume. Dari 225 volume ini, berapa yang akan saya bayar? Misalkan 75. Dari 75 harga satuannya adalah 1.424.800 ya. Maka 162 juta lah. Apakah ini ada pajaknya apa tidak? Kalau tidak ada pajaknya, berarti ini kita biarkan non pajak. Tapi misal ini ada pajaknya, kita klik pajak masuk. Nah, setelah pajak masuk nominalnya berapa? Pajak apa? Nah, ini nominalnya. Ini bukan nomor pajak tapi nominal pajaknya. Misalkan pajaknya 500.000. Misal kita klik aja 500.000. Nah, terus nama toko instansi, karena tadi adalah belanja pegawai, maka instansinya adalah SMK KAL 1, nama instansi saya, alamat SMK KAL 1. Nah, setelah itu baru kita pilih realisasinya. Realisasinya apa? Ini kan belanja pegawai, berarti pengembangan standar pembiayaan. Nah, oke, setelah ini kita klik simpan misal seperti itu, kita klik simpan pencatatan BKU. Sukses. Nah, dari 200 juta karena sudah diambil tadi, maka saldo kita akan berkurang. Nah, karena tadi kita mengisi pajak, maka nanti untuk pekerjaan pajaknya itu kita klik lagi di buku kas umum, kita klik setoran pajak. Nah, setoran pajak ini dari
nominal yang kita tulis tadi, maka pajak pungutan akan muncul 500.000 karena pajak kita 500.000. Nah ya. Terus untuk nomor NPTN ini didapat dari saat kita membayar pajak di pos maupun langsung ke tempat pajak. Terus tanggal setor pajak, kapan kita setor pajak, jumlah setoran pajaknya ini 500.000 misalkan, jumlah setoran pajaknya itu 300.000. Berarti nanti saldo ini akan berkurang 300.000. Nah, terus keterangan apa untuk pajak apa, baru kita simpan di setoran pajak. Itu untuk masalah yang untuk pelaporan SPJ-nya. Loh Pak, misal ada salah, apakah masih bisa dihapus? Nah, ini kan saya kan tadi contoh saja. Nah, di sini di buku kas umum saya, ini sudah tadi yang saya keluarkan 200 juta untuk tarik tunainya, terus perpindahan dana bank 200 juta, tambahan penghasilan yang kita tarik, berarti kas kita yang tunai itu masih sekian. Buku kas tunai ini masih sekian sama, buku pembantu bank juga sama, buku pembantu pajak. Nah, karena kita belum mengeluarkan pajak sama sekali, berarti kita ini masih nol loh. Misal Pak, ini kan kita sudah bayar, berarti kita tulis di sini setoran pajaknya, nomor NPTN kita pakai 3 katakan. Terus tanggal setor pajaknya di tanggal 22 atau tadi kan tinggal 15, kita pakai yang sama. Jumlah pajaknya 500.000. Keterangannya belanja pegawai. Oke, belanja pegawai atau tambahan penghasilan GTT misalkan. Nah, itu kita simpan setoran pajak. Nah, ini jumlah setoran pajak melebihi jumlah pungutan, itu artinya ini kelebihan. Nah, ini kan di sini saldo 500, tapi kita pajaknya 5 juta, maka kelebihan 0. Kita hilangkan nolnya 1. Oke. Sekarang sukses data pencatatan BKU tunai, sukses tersimpan. Oke. Berarti nominal pajak di sini saldonya akan berubah menjadi 0. Nah, kita lihat buku pajaknya. Buku pajaknya kita lihat setoran pajak. Buku pembantu pajak. Maka buku pembantu pajak kita sudah terbayar 500.000. Itu untuk mengerjakan pajaknya. Kalaupun salah, itu kita bisa hapus. Nah, ini untuk menghapusnya kita klik hapus di situ. Itu untuk pajak. Nah, ini kita hapus. Kita hapus ya. Oke, sukses data sudah hapus. Nah, kalau ini salah, ini bisa dihapus atau kita hanya salahnya sedikit kita edit. Nah, di sini kita bisa edit BKU. Nah, ini apa yang salah? Mungkin dari jumlah volume, ini tidak ada pajak. Nah, kalau di sini tidak ada pajak, maka non pajak. Nah, ini sekarang setelah itu kita kembali ke RKKS. Nah, saya hapus dulu ya, karena ini emang bukan kita salah. Nah, kita hapus. Oke, kita hapus. Nah, setelah kita hapus, maka semua akan terhapus. Pelaporan saya kerjakan tadi terhapus karena saya emang belum penarikan. Nah, ini contoh yang saldo akan 0. Kalau kita setelah mengerjakan TW2, kita mau mengerjakan TW1 kembali, maka langkah seperti tadi harus kita lakukan. Aktif kita klik menjadi tutup, baru triwulan 1 yang kita aktifkan, baru kita BKU lagi lah. Karena dari dana, kalau triwulan 1 dana yang sudah saya tarik itu sebesar ini, saya sudah tarik 213 dari ini, maka saldonya ini itu tidak akan kita kerjakan pun di SPJ tunai, saldo tunai kita tetap 0 dan kita tidak akan bisa mengerjakan apapun karena saldo kita 0. Untuk menjadikan saldo ini muncul kembali, ya tadi seperti tadi, kita klik buku kas umum,
kita tarik lagi. Dari 84 ini berapa yang akan kita tarik? Ya, seperti itu teman-teman Bapak Ibu guru untuk melaksanakan pelaporan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.